Apakah dengan menikah kemudian meningkatkan rezeki? Kalau itu ditanyakan kepada saya, maka jawabannya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, semoga sehat semua ya. Amin ya rabbal alamin. Ada pepatah yang menarik yang sering orang bilang ya, katanya gini. Kalau mau rezekimu lancar, maka menikahlah katanya. Ini kadang-kadang gimana ya? Kalau ada yang bilang gitu, saya kadang suka mikir, emang bener dengan menikah rezeki lancar? Ya, kalau memang benar, kenapa banyak orang-orang yang setelah menikah kok kayaknya hidupnya susah? Ayo. Katanya kalau udah menikah rezekinya lancar. Coba sekarang kita lihat keluar sana, ya. Kita lihat keluar sana, keluarga-keluarga yang tidak mampu, yang ekonominya susah, ya, itu sudah menikah loh. Kok rezekinya susah gitu loh. Nah, saya cuma mau bilang gini sih sebenarnya teman-teman ya. Jangan sampai kita kemudian memutuskan menikah hanya gara-gara kalau nikah aku nanti jadi kaya. Nggak secara otomatis juga seperti itu gitu loh. Ya, jangan seperti itu berpikirnya. Ketika menikah nanti pasti gampang lah gitu ya. Makanya banyak orang-orang kemudian yang udahlah nikah aja, nanti setelah nikah juga pasti ada rezekinya. Nggak gitu bro, ya nggak gitu. Kalau yang ada di bayangan saya, setelah menikah kalau kita diem aja ya nggak dapat apa-apa juga gitu. Jadi nggak otomatis setelah menikah kemudian kita dapat mudah rezekinya, makan bisa nggak kelaparan dan sebagainya, itu enggak ya, itu enggak. Tapi memang yang saya rasakan. Nah sekarang saya mau bilang bahwa yang saya rasakan adalah ketika setelah menikah itu saya menjadi lebih berpikir gitu, lebih berpikir bahwa aku sudah menikahi seorang anak gadis ya, ini anaknya orang. Ya, ini anaknya orang. Ketika dia bersama keluarganya, dia nggak pernah kelaparan. Maka ketika sudah saya nikahi, saya pun tidak boleh membiarkan dia kelaparan. Lalu karena saya punya prinsip itu, akhirnya otak saya melar gitu loh. Melar itu dalam artian saya mikir jadinya gitu kan. Gimana caranya agar ini anak istri saya ini gitu ya. Anak orang ini itu nggak kelaparan di saya. Maka kemudian saya mikir gimana caranya agar saya bisa dapat uang lebih. Nah kalau ini yang terjadi ya insya Allah rezeki kita insya Allah ada gitu loh. Tapi kalau yang terjadi ya kita menikah hanya karena kalau udah nikah nanti rezeki gampang kok. Lalu setelah menikah dia nggak mikir tapi masih rebahan saja, nggak berusaha, nggak keluar rumah, males-malesan. Ya jangan harap rezekinya banyak gitu loh. Ya, walaupun memang benar juga bahwa ada orang yang sudah menikah, sudah berusaha semaksimal mungkin tapi rezekinya juga nggak ada. Jadi sebenarnya menikah ini membawa rezeki atau enggak? Nah kan kita jadi nggak tahu nih ya kan. Nah sekarang saya mau cerita yang saya rasakan. Terlepas dari itu semua ya, apakah menikah ini memang mendatangkan rezeki atau tidak, saya tidak mau ambil pusing ya teman-teman. Tapi sekali lagi saya bilang, ketika mau nikah jangan hanya memikirkan itu. Jangan hanya berpikir bahwa nanti kalau udah nikah pasti ada rezekinya kok. Nggak seperti itu. Maka ketika mau menikah pikirkan baik-baik. Kalian bagaimana nanti memberi makan anak ini ya, istri kalian gitu lah. Nah terlepas dari itu semua ya, saya mau cerita tentang diri saya saja ya. Jadi gini teman-teman, ketika saya sebelum menikah itu saya dulu guru bimbel. Jadi saya ngajar di bimbingan belajar dengan gaji yang cuma 800.000 sampai 1 juta lah kira-kira 1 bulan. Lalu kemudian saya memang saya sudah mau menikah itu dari usia 24 tahun. Dilalahnya baru nikah 28 tahun. Jadi 4 tahun pencarian. Nah, ketika saya menikah, itu kondisi saya seperti itu, ya. Lalu saya menikah dengan uang seadanya, kami ngontrak, ya kan, dengan gaji 800.000. Nah, saya beruntungnya adalah ternyata saya dapat hibah kebun sawit 2 hektar. Jadi setelah menikah saya dikasih hadiah oleh orang tua saya kebun sawit 2 hektar. Dan itu waktu itu harga sawit masih murah ya. Jadi kita 2 hektar itu paling dapat kayak 2 jutaan. Tapi itu sudah alhamdulillah karena saya masih hidup berdua. Jadi ada gaji 2 juta dari sawit, kemudian ada penghasilan dari bimbel sekitar 800 sampai 1 juta. Jadi penghasilan saya baru nikah itu 3 jutaan. Dan itu sudah sangat cukup lah untuk kita berdua. Kemudian setelah menikah ya,
Lalu saya ngontrak ya, kemudian kami hidup memang tidak pernah kelaparan, walaupun makannya juga kami sederhana. Ya kami kemana-mana naik angkot, tidak memaksa untuk beli motor kredit dan sebagainya, tidak gitu. Nah kemudian setelah menikah, selang berapa bulan istri saya hamil, kemudian ketika lagi hamil itu saya tiba-tiba dihubungi oleh dompet duafa, saya sebut nama dompet duafa. Padahal saya waktu itu tidak melamar ke sana ya, tapi dihubungin. Ini nomor bank saya kan? Oh iya, ini kita dari dompet duafa bang. Oh gimana, saya bilang gitu. Nah kemudian ternyata singkat cerita dompet duafa ini mau buat sekolah dan saya diminta untuk mengajar di sekolah itu. Lalu saya mengajar matematika dan kimia. Dari situ kemudian saya naik lagi tuh level ekonominya. Menjadi pekerja di dompet duafa dengan gaji UMR 3,5 jutaan. 3,5 gaji dari dompet duafa, kemudian kebun sawit saya 2 hektar itu 2 jutaan. Jadi saya dapat penghasilan tuh sekitar 5 sampai 6 jutaan. Ya. Nah, ini kita bisa lihat nih alurnya ya. Ini kalau ini kehidupan saya ya teman-teman. Jadi alurnya ketika saya belum nikah, itu saya penghasilannya 800.000. Setelah menikah, dilalahnya orang tua saya itu memang ternyata sudah punya nazar ketika anaknya nikah maka akan dimodalin 2 hektar untuk bertahan hidup ya. Karena biasanya kalau orang yang baru nikah itu nggak langsung sukses kan. Mereka harus bersusah payah untuk berjuang bersama sehingga sampai pada titik kesuksesan mereka nanti. Nah orang tua saya itu ngasih hadiah 2 hektar. Nah jadi sebelum menikah saya 800.000, setelah menikah dapat hadiah 2 hektar dan itu sebulan dapat 2 jutaan. Ketika istri saya hamil, saya dilalahnya kok dihubungin sama dompet duafa. Kemudian di situ gaji saya UMR 3,5 jutaan ditambah kebun sawit. Nah kita lihat setelah menikah rezeki saya naik, ketika istri saya hamil anak pertama rezeki saya naik. Lalu ketika lahiran saya berpikir bahwa oke, sepertinya setelah punya anak penghasilan segini masih belum cukup nih. Lalu saya mikir ya, itu tadi saya bilang otak saya kemudian harus berpikir kemudian apa nih yang bisa saya lakukan. Saya kemudian silaturahim ke seorang kawan, di sana saya diajarin SEO, Search Engine Optimization. Di situ saya belajar 3 hari full. Saya dari pagi sampai sore, dari pagi sampai sore belajar SEO. Lalu saya praktekin tuh ilmunya SEO. Ya, sebulan pertama saya praktekin nggak ada hasil, sebulan kedua saya praktekin nggak ada hasil, sebulan ketiga saya praktekin nggak ada hasil, saya berhenti. Karena saya pikir lelah sekali ngurus SEO ini ya. Udah 3 bulan saya ngulik-ngulik nggak ada hasil. Nah tapi dilalahnya seketika saya sudah mulai menyerah itu ya. Di bulan keempat, ujuk-ujuk tuh telepon saya berdering dan ada yang pesan produk yang saya jual di website yang saya optimasi. Ya. Lalu berdering pertama dan besok-besoknya itu selalu berdering. Jadi setiap hari pasti ada yang pesan. Jadi saya pikir, wih SEO ini mantap ya gitu ya. Jadi memang benar sebulan, 2 bulan, 3 bulan pertama itu masih belum naik website kita. Tapi ketika sudah naik nih di bulan keempat itu website saya naik. Dan kemudian setiap bulan itu saya dapat penghasilan dari SEO itu bisa sampai 4 jutaan. Itu kemudian rezeki saya naik lagi. Ya jadi setelah anak lahir pertama Bang Alip itu kemudian rezeki saya naik lagi dari SEO itu anggaplah saya bisa dapat 3 juta. Gaji dompet duafa 3,5 ya kan, dari sawit itu 2 juta, lalu dari SEO itu 1 bulan bisa 3 sampai 4 juta. Jadi itu sudah berapa tuh? Ya 3,5 tambah 2, 5,5 tambah 3, 8,5. Jadi itu sudah sekitar 8 jutaan. Kan alhamdulillah ya. Nah dari sini saya berpikir oke, berarti memang setelah nikah punya anak lahir rezekinya ternyata anak ini punya rezeki. Dan rezeki anak ini lewat SEO itu. Nah singkat cerita, kemudian saya mikir lagi nih. Nah itulah ya, makanya kalau sudah menikah tapi nggak mikir ya mungkin rezekinya agak susah gitu loh. Mungkin ya. Kemudian saya mikir lagi nih. Saya udah punya penghasilan segini, sekarang anak makin besar. Lalu saya pikir nanti kalau dia sekolah pasti butuh biaya, kalau kita sakit pasti butuh biaya. Anak ini tiap hari jajan juga jajannya butuh biaya. Lalu saya mikir saya kayaknya harus bisa punya penghasilan yang lebih deh gitu loh. Padahal udah dapat 8 jutaan itu loh. Tapi ya itu tadi kalau mau beli rumah ya. Kalau mau beli rumah kan berat ya, gaji 8 juta nih misalkan. Kemudian kita makan sebulan berapa? Ya kan, udah dipotong makan, potong kontrakan, potong listrik, potong ini, potong itu. Misalkan kita bisa nabung 3 juta sebulan atau 4 juta sebulan.
Berarti kalau kita bisa nabung 4 juta sebulan dalam 1 tahun itu baru 48 juta. Itu 1 tahun. Kalau kita mau dapat 480 juta, maka kita harus nabung selama 10 tahun. Setiap bulan nabung 4 juta, selama 40 tahun baru dapat 480 juta. Itu juga dengan asumsi semuanya baik-baik saja ya, tidak ada kebutuhan mendesak, tidak ada ini, tidak ada itu, ya kan? Setelah 10 tahun baru dapat 480 juta. Dan memang saya waktu itu nggak mau kredit gitu, jadi saya pikir gimana caranya agar saya bisa beli rumah cash ya, lalu tanpa hutang lah gitu. Akhirnya saya mikir lagi apa yang harus saya bisa lakukan. Saya searching apa yang bisa saya lakukan. Sempat kepikiran mau jualan bakpao atau gorengan gitu ya. Pakai gerobak, kan butuh gerobak doang, kemudian mangkal di mana, lalu saya pekerjakan orang buat jagain gerobaknya. Tapi kayaknya repot gitu ya. Nggak jadi. Lalu seorang kawan kemudian memutuskan menganjurkan. Seorang teman menganjurkan untuk bisnis online aja bang, katanya gitu. Lalu saya bilang, emang bisnis online bisa dapat banyak ya gitu ya. Tapi nggak percaya dirimu, coba aja gitu. Lalu saya mulailah belajar, mencari tahu tentang bisnis online ini apa sih gitu ya. Lalu saya mulai belajar, lalu bertemu dengan orang, diajarin, dan kemudian saya bisa Facebook Ad. Lalu setelah bisa Facebook Ad ini, saya praktek. Nah, di tahun 2017 saya mencoba untuk buat bisnis online. Di tahun 2017 itu dilalahnya kemudian dengan bisnis online ini penghasilan saya naik lagi. Dan dilalahnya memang ketika penghasilan saya naik itu, istri saya lagi hamil anak kedua, Aslam. Anak kedua hamil, lalu bisnis online saya baru jalan dan kemudian melesat gitu ya. Waktu itu masih enak banget gitu. Jadi kemudian melesat luar biasa. Ya, setelah melesat luar biasa, nah dilalahnya memang alhamdulillah banget gitu ya. Anak saya lahir, saya kebeli rumah cash. Ya, yang kedua, anak kedua lahir, saya kebeli rumah cash ya. Lalu kemudian, nah sekarang ketika saya lagi bangun rumah yang sekarang, jadi sekarang saya lagi bangun rumah nih ketika video ini dibuat, itu juga dilalahnya kebetulannya istri saya pun lagi hamil gitu loh. Nah, kalau dari pengalaman saya, ya kita balik lagi ke ini tadi perkataan awal, apakah dengan menikah kemudian meningkatkan rezeki? Kalau itu ditanyakan kepada saya, maka jawabannya iya. Karena memang saya mengalami itu gitu loh. Ya, soalnya ketika saya setelah menikah itu saya dihadiahin kebun sawit oleh orang tua saya. Rezeki saya naik dong setelah menikah. Sebelum menikah saya kan cuma pengajar bimbel. Setelah menikah dilalahnya orang tua saya tiba-tiba ngasih 2 hektar. Dan itu dapat 2 jutaan setiap bulan. Naik rezeki saya. Ketika anak pertama lagi di dalam perut, istri saya lagi hamil, dilalahnya dompet duafa nelpon, nawarin pekerjaan, lalu penghasilan saya naik lagi. Lalu kemudian ketika anak pertama lahir brojol gitu ya. Lalu alhamdulillah saya belajar SEO dan SEO ini kemudian mengantarkan saya penghasilan saya naik lagi. Lalu ketika hamil anak kedua saya lagi pertama kalinya jadi misalkan nih kehamilannya itu bulan 11, saya bulan 7-nya itu mulai merintis bisnis online dan di bulan 11 itu ibaratnya ekonomi saya meningkat ketika anak saya yang kedua lagi di dalam perut. Jadi saya bisa kebeli rumah cash ya. Sekarang istri saya lagi hamil nih. Dan alhamdulillahnya saya juga lagi ngebangun rumah yang menurut saya itu rumah luar biasa lah gitu ya. Saya nggak pernah kebayang bisa bangun rumah segitu gitu loh. Ya baik nominal atau ininya lah saya pikir, wah ini luar biasa gitu. Nah sekali lagi kalau yang ditanya saya, apakah dengan menikah rezekinya akan meningkat? Kalau ditanya saya berdasarkan pengalaman yang tadi, perjalanan tadi, maka saya bilang iya. Saya setelah menikah rezeki saya kemudian naik. Alhamdulillah. Nah gitu. Tapi ingat ya, yang harus teman-teman garis bawahi adalah enggak semua orang setelah menikah lalu ekonominya naik. Enggak semua orang. Ya, coba aja kalau teman-teman mau keluar ngelihat orang-orang gitu ya, banyak orang-orang dia sudah menikah, anaknya ada 3, 4 atau 5, tapi rezekinya susah gitu ya. Rezekinya susah. Kita ngelihatnya kayaknya, kok kasihan gitu ya. Kasihan. Ya memang secara kita ngelihatnya memang terlihat kasihan gitu kan. Tapi kalau kita kadang bertanya kepada mereka, mereka bilangnya alhamdulillah rezeki ada aja gitu ya. Nah cuma ya itu tadilah intinya yang mau saya bilang setelah panjang lebar ini, kalau teman-teman nanti akhirnya memutuskan mau menikah, mudah-mudahan rezekinya
lancar. Cuma ingat, setelah menikah kita nggak bisa cuma diem saja. Teman-teman, setelah menikah itu harus berpikir apa yang bisa dilakukan agar istri kita, anak-anak kita itu tidak kelaparan. Istri kita, anak-anak kita itu kalau mau sekolah itu kita nggak kebingungan untuk mencari uang, ya. Ketika sakit kita juga nggak kebingungan harus berobat kemana, dan semuanya butuh uang. Kita mau liburan, ngajak anak kita, nyenengin anak kita, butuh uang, ya kan? Kita mau ngasih hadiah ke istri kita, butuh uang. Ngasih hadiah ke anak, butuh uang. Jajan anak, butuh uang, dan sebagainya. Uang itu penting. Maka teman-teman setelah menikah, agar rezekinya lancar, teman-teman nggak boleh diem saja. Kalau setelah menikah kemudian diam saja, ya mungkin rezekinya, bukan mungkin, pasti rezekinya juga susah lah gitu. Ya. Itu mungkin ya teman-teman, semoga ada manfaatnya. Terima kasih ya, kalau ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.